Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami izin memberikan informasi tentang ada beberapa pembelajaran di rumah tahfidz, yaitu tentang masalah fikih ibadah. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengajarkan kepada santri maupun santriwati tentang masalah fikih ibadah, yaitu tentang toharo atau masalah wudu. Alhamdulillah pembelajaran itu sudah selesai, dan insya Allah bulan ini dan beberapa waktu ke depan semoga tentunya Allah memudahkan, kami akan memberikan pembelajaran tentang masalah solat, tentang fikih solat, baik itu gerakan ataupun lafaz-lafaz doa yang diucapkan ketika solat. Sebelumnya ibunda sekalian, perlu kita ketahui bersama, solat adalah salah satu ibadah yang sangat agung, rukun Islam yang kedua. Dan salat ini adalah ibadah yang dimana tata caranya terikat dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ulama menyimpulkan, maknanya di sini Nabi SAW menegaskan, kalau kalian hendak salat, maka salatlah dengan caraku, dengan bagaimana kalian melihat aku salat. Dan ulama juga mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan kita salat, melainkan tata cara salat itu harus sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun timbul pertanyaan, bagaimana kita ingin melihat Nabi SAW salat sementara Nabi SAW telah wafat? Maka jawabannya adalah, bukankah setelah zaman Nabi SAW ada namanya zaman sahabat, setelah zaman sahabat ada namanya zaman tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampailah di zaman kita. Subhanallah, para sahabat ketika melihat bagaimana Nabi salat, mereka memahami ilmunya, maka mereka mengajarkan kepada generasi setelahnya, sampailah kepada kita. Artinya di sini kami juga teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya ilmu agama ataupun terkhusus Al-Qur'an adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan Allah akan jaga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah, dan sungguh kamilah yang menurunkan az-zikr. Maknanya az-zikr di sini adalah Al-Quran. Dan Allah tegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lahu lahafizun." Dan kamilah yang juga akan menjaganya. Artinya Al-Quran adalah sesuatu, ataupun kita katakan juga ilmu agama, adalah sesuatu yang akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Dan subhanallah, kita juga merasakan bagaimana kita bisa beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bertanya bagaimana kita ingin salat sesuai dengan salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus merujuk kepada tata cara salatnya para sahabat dan generasi setelahnya. Dan tentu segala sesuatu yang telah tertulis di kitab-kitab fikih. Atau kalau nanti kita akan membahas tentang masalah fikih, subhanallah ada 4 orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka menjadi rujukan dalam masalah ilmu fikih, termasuklah dalam fikih salat. Keempat orang ini atau yang kita kenal dengan 4 imam mazhab, yang subhanallah mereka ini memang mungkin karena keikhlasannya mereka dalam menuntut ilmu,
keikhlasan mereka dalam mengajarkan ilmu, sehingga ilmu yang mereka dapatkan dari generasi di atasnya, generasi sahabat, generasi tabi'un tabi'id, dan generasi sahabat, mereka bisa menuliskan dalam kitab-kitab fikih mereka, dan sampailah ilmu itu sampai pada hari ini kepada kita. Tentu ayah bunda sekalian, kami coba juga ingin membahas tentang masalah 4 imam mazhab agar hal ini bisa menambah pengetahuan kita, dan agar kedepannya salah satu tujuan kami juga agar kita menghilangkan daripada diri-diri kita. Terkadang ada namanya sifat fanatik, sifat merasa, atau kita katakan merasa paling benar sendiri. Nah, perlu kita pahami, nanti kita pelajari tentang adanya biografi 4 imam madhab ini. Kita bahas satu persatu dari imam madhab yang pertama. Kita mulai dengan imam madhab yang pertama, yaitu Imam Abu Hanifah, yang disebut juga madhabnya madhab Hanafiyah. Imam Abu Hanifah salah satu imam yang paling tua. Beliau lahir di Kufa, atau lahir di bagian Irak bagian sana. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Subhanallah, apa yang beliau ajarkan ini sampai pada hari ini masih dipakai di beberapa negara. Terus yang kedua, ada di situ Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau berasal dari kota Nabi, yaitu kota Madinah. Dan termasuklah juga beliau lama mengajar di kota Madinah. Dan nanti insya Allah kita juga akan bahas bagaimana keilmuan beliau. Bagaimana nanti akan ada beberapa imam di bawahnya yang belajar juga sama beliau rahimahullah. Beliau ini salah seorang ulama yang besar, yang beliau disebut dengan atau dikenal dengan mazhabnya mazhab Malikiyah. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, kita bahas imam yang ketiga, imam yang sangat masyhur yang mungkin kita semuanya mengenalnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i, yang beliau punya nama asli adalah Muhammad bin Idris. Beliau Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i, beliau subhanallah salah satu imam yang sangat luar biasa, yang di masa kecilnya saja sekitar umur 5 tahun beliau sudah hafal Quran. Yang di umur berapa beliau sudah menjadi seorang mujtahid, seorang yang keilmuannya diakui oleh para ulama. Dan beliau ini memang pada akhir kehidupan beliau wafat di Mesir, yang dimana memang kita melihat beberapa masyarakat, saudara-saudara kita yang berasal dari negeri Mesir, mereka condong kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Lalu ada yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Ibunda sekalian, di sini ada imam yang keempat adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau ini adalah salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau ini salah satu daripada banyaknya murid Imam Asy-Syafi'i. Dan kalau kita melihat bunda sekalian, Imam Asy-Syafi'i juga salah satu dari muridnya Imam Malik bin Anas. Jadi subhanallah, silsilah keilmuan mereka ini beruntun. Imam Ahmad pernah belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga pernah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Nah, ala kulli hal, kalau nanti insya Allah kita akan membahas, memang dalam permasalahan fikih, terkadang dari empat imam mazhab ini, mereka masing-masing ada menguatkan satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain. Saya ambil misalnya di sini, Anda ambil sebagai masalah contoh dalam masalah solat, karena insya Allah kita akan membahas masalah solat. Dalam masalah solat saja, misalnya kita membahas tentang masalah tata cara bertakbir. Tata cara bertakbir ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bertakbir cukup hanya sebatas atau setinggi dengan bahu. Ada juga yang mengatakan selaras ataupun setinggi dengan daun telinga. Maka jawabannya, dari dua cara ini boleh dipakai karena Nabi SAW pernah melakukannya. Nah, ayah bunda sekalian, dalam pembahasan yang sebenarnya cukup kompleks,
yang kalau ingin kami membahasnya maka subhanallah mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Tapi ala kulli hal insya Allah kami akan kedepannya mengajarkan kepada ananda, anak-anak kita, santri maupun santriwati tentang tata cara sholat yang tentunya insya Allah, dan kami tidak akan mengajarkan di luar daripada yang tidak sesuai dengan syariat. Tentu insya Allah kami akan ajarkan sesuai dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sifat sholat Nabi. Yang selanjutnya ya bunda sekalian, ingin juga kami beritahu bahwasanya dalam masalah sholat banyak perbedaannya. Kita ambil contoh, misalnya kita di Indonesia, maka beberapa tata cara sholat kita di Indonesia berbeda dengan tata cara sholat yang ada di Saudi, di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah ada beberapa tata cara sholatnya yang berbeda di bagian daerah Turki ataupun India. Dan ini tentu semuanya berlandaskan kepada keyakinan mereka dalam mengambil pendapat mazhab. Mungkin di Indonesia kita ketahui bersama, kita di Indonesia ini mengatakan kita bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun sebenarnya kalau ingin dibahas lagi, banyak beberapa kita yang tidak tahu tentang Imam Syafi'i, tapi kita hanya mengatakan kita bermazhab mengikuti pendapat dalam masalah fikih. Kita mengikut kepada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ala kulli hal, semua perbedaan pendapat ini sebenarnya kita salah satu cara untuk menyikapinya adalah kita boleh melakukan mengamalkan perbedaan pendapat ini, terutama perbedaan yang sifatnya keselarasan atau dikenal dalam masalah fikih itu adalah khilaf tanawu. Perbedaan yang sifatnya tidak saling bertentangan melainkan beragam. Saya ambil contoh. Dalam masalah salat, kita tahu di dalam salat ada namanya doa iftitah. Doa iftitah ini para ulama, jumhur ulama sepakat mengatakan doa iftitah sifatnya adalah hukumnya sunnah. Sebenarnya ada 12 doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah doa iftitah. Sebagian mazhab ada yang hanya menguatkan beberapa doa. Sebagian mazhab lagi hanya mengajarkan beberapa doa. Tentu sebenarnya sikap yang paling benar adalah seharusnya kita mengamalkan atau menghafalkan dari 12 doa ini dan kita mencoba untuk mengamalkan dalam solat-solat kita. Misalnya kita melakukan solat zuhur dengan doa iftitah versi A. Solat asar kita menggunakan doa iftitah versi B. Yang insya Allah nanti kita coba akan membahas bagaimana manfaatnya sebenarnya. Dan salah satu tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita melestarikan sunnah Nabi. Karena 12 doa ini, 12-nya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa yang dimana Nabi SAW memang mengajarkannya, pernah melakukannya. Di antara hikmahnya juga ya bunda sekalian, kenapa Nabi mengajarkan banyak doa? Kenapa tidak satu saja? Di antara alasan hikmahnya adalah Nabi SAW terkadang di suatu waktu beliau membaca doa iftitah dengan doa yang sifatnya pendek, lafaznya pendek. Misalnya di situ ada doa yang pendek, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Di sisi lain Nabi SAW misalnya beliau ingin salat malam, maka beliau membaca doa yang panjang. Misalnya di situ ada doa Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard sampailah terakhirnya. Di sini sebenarnya salah satu hikmahnya adalah Nabi ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita sholat di situ ada kebutuhan kita yang dimana kita tidak bisa lama, maka kita bisa menggunakan doa yang sifatnya pendek, yang redaksinya pendek. Tapi kalau kita ingin sholat berlama-lama di hadapan Allah, tentunya misal contoh sholat malam, maka di situ kita bisa menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang redaksinya panjang, yang agar semakin lama kita untuk melakukan sholat berkhalwat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh hikmah yang sifatnya adalah tanawu. Tanawu itu artinya yang perbedaannya beragam, bisa dipakai semuanya. Nah, jadi di sini juga kami ingin mengingatkan kita tidak boleh fanatik.
Misalnya contoh, ada sebagian ormas mungkin dia hanya mengajarkan satu doa. Saya kasih contoh, ada sebagian ormas yang mungkin hanya mengajarkan doa iftitah dengan redaksi misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Misalnya ada yang mengajarkan redaksi seperti ini. Maka ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi jangan cukupkan diri kita dengan satu doa ini. Hendaknya kita bisa mempelajari doa yang lain agar kita bisa memvariasi dalam sholat kita. Misalnya juga di ormas yang lain ada yang mengajarkan doa yang redaksi yang cukup panjang. Misalnya doanya berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sampailah terakhir misalnya. Maka jangan sampai dengan diajarkan satu redaksi doa seperti ini membuat dia mencukupkan dengan doa tersebut. Sikap yang paling benar adalah seharusnya kita menghafalkan macam-macam doa ini sehingga kita bisa mempraktekkan di dalam sholat kita. Dan inilah salah satu bentuk upaya kita melestarikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan beberapa hikmah yang seharusnya kita ketahui nanti. Lalu ayah bunda sekalian, dalam masalah yang lainnya juga, misal dalam masalah ruku, di situ ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita bisa pilih. Dalam masalah i'tidal ada tata cara doa yang lain juga. Terus dalam masalah sujud, duduk di antara dua sujud ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kami tidak bisa membahasnya dengan panjang lebar bagaimana redaksi doanya, bagaimana hikmah-hikmahnya, tapi yang ingin kami sampaikan di sini Ibunda sekalian, insyaallah kedepannya kami akan mengajarkan kepada anak-anak tentang tata cara sholat yang tentu akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak boleh menjadi seorang yang fanatik. Misalnya terkadang kami mendapati sebagian masyarakat yang punya namanya sifat fanatik yang tinggi di dalam hatinya. Sehingga ketika melihat ada orang yang sholat, bacaan sholatnya berbeda sedikit, lantas mereka menyalahkan. Bahkan tidak sedikit yang menyesatkan. Ini sebuah kekeliruan. Seharusnya boleh kita menyesatkan kalau memang itu sesuatu yang tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya ada kita mendapati saudara kita yang sholat, mereka tata caranya ada yang sedikit berbeda sama kita. Lafaz-lafaz doanya ada yang berbeda. Kita cari tahu referensi apa yang dia pakai, mazhab mana yang dia pakai, hadis Nabi mana yang beliau pakai. Kalau seandainya itu cocok dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita harus memberikan kelapangan. Mungkin dia mengamalkan yang ini juga boleh diamalkan, dan yang kita yakini juga boleh diamalkan. Maka kita seharusnya untuk menghilangkan bagaimana sifat fanatik ini. Dan subhanallah, kami ingin bercerita sedikit. Ada suatu keadaan yang kami juga miris sebenarnya. Mungkin karena orang seperti ini tidak pernah belajar ilmu, tidak memahami tentang perbedaan, tidak memahami tentang masalah mazhab, tentang masalah fikih, tentang masalah khilaf. Nah, di sini kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana ada orang yang dia sholat, ketika dia sholat dia mendapati imamnya itu tidak sesuai dengan kebiasaan dia sholat, sehingga orang seperti ini dia kembali sholat lagi. Pada waktu itu pernah suatu kejadian, kami mendapati ada tamu-tamu dari luar negeri, saudara kita dari luar negeri di Indonesia. Qadarullah pada waktu itu tidak ada yang menjadi imam. Jadi diangkatlah salah satu dari tamu ini, dari orang luar tadi, mereka menjadi imam. Nah, kebetulan pada waktu itu orang ini menjadi imam, lalu dia berkeyakinan bahwasanya masalah dalam kunut subuh. Orang yang dari luar negeri ini, kalau tidak salah dari daerah India ataupun Pakistan, mereka ini tidak melakukan kunut subuh karena memang di negaranya biasa tidak menggunakan kunut subuh. Dan memang masalah kunut subuh ada mungkin dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah, dari mazhab yang lain tidak mengatakan sunnah. Nah, jadi di sini imamnya tidak mengangkat tangan, tidak melakukan kunut subuh. Lantas jamaah tadi mungkin dia merasa jengkel, akhirnya ketika selesai sholat dia sholat lagi.
melaksanakan sholat subuh lagi karena merasa ketika dia tidak melakukan kunut subuh sholatnya tidak sah. Padahal ini sebuah kekeliruan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang kita tahu mungkin di mazhab beliau memang meyakini kunut subuh itu sebagai sunnah. Tapi perlu dipahami Imam Syafi'i tidak pernah mewajibkan tentang kunut subuh tadi. Artinya kalau tidak pun dilakukan maka tidak batal salatnya. Salatnya tetap sah, tetap mendapatkan pahala, tetap gugur kewajibannya. Maka tidak perlu diulang. Dan ada orang-orang yang seperti ini dia fanatik tinggi sehingga menganggap itu wajib. Padahal dia tidak tahu bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mewajibkan, mungkin hanya mensunnahkan saja. Maka hal yang seperti ini kami ingin bahas ayah bunda sekalian supaya kita terbuka. Pikiran kita terbuka bagaimana nanti kalau seandainya ayah bunda ditakdirkan oleh Allah dan semoga Allah menakdirkan kita untuk bisa melakukan ibadah haji, ibadah umroh yang di sana memang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak dilakukan kunut subuh. Maka kita harus berlapang dada. Tidak apa-apa kita tidak kunut pada waktu itu karena mereka meyakini tidak sunnah. Maka kita harusnya mengambil sikap kita tetap sholat di belakang mereka. Sungguh kekeliruan yang nyata kalau seandainya kita mengatakan Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi mereka keliru, mereka sesat. Sungguh mungkin kita yang sesat karena kita yang tidak tahu. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya bunda sekalian. Ala kulli hal, intinya kami ingin di sini menyampaikan bagaimana ayah bunda sekalian mungkin nanti kalau dalam pembahasan sholat ada beberapa doa yang mungkin ayah bunda belum tahu tapi kami ajarkan kepada anak-anak, kepada santri maupun santriwati, maka tolong nanti dicek. Dan insya Allah apa doa yang kami ajarkan akan bersumber, ada referensinya. Ada referensi hadis dari riwayat siapa yang di situ berarti secara ilmiah bisa digunakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.